Nama saya Nenga Anji Puspadewi, NPM 2013023058. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kepanduan Indonesia atau Gerakan Kepramukaan. Gerakan Kepramukaan lahir pada tahun 1961, yang pada saat itu latar belakang munculnya kepramukaan terjadi sekitar tahun 1960, yang diungkapkan atau dipaparkan dari banyaknya jumlah kepanduan di Indonesia pada saat itu, yang jumlahnya tidak sepadan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan itu. Kemudian pada tahun 1960 muncullah peraturan yang terjadi pada masa perintisan ini, yang disebut dengan Ketetapan MPRS nomor 2/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan pasal 330C yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya, penertiban tentang kepanduan pasal 741 dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan pramuka pada pasal 349 ayat 30. Kemudian, kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden-Powell, lampiran C ayat 8. Ketetapan itu memberikan kewajiban agar pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Presiden atau Mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pimpinan Gerakan Kepanduan Indonesia bertempat di Istana Negara. Hari Kamis malam, Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang harus diperbarui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kependidikan yang dilebur menjadi satu disebut pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Menteri P dan K Profesor Prijono, Menteri Pendidikan Dr. Andes Haji Saleh, dan Menteri Transmigrasi Koperasi Pembangunan Masyarakat Desa Ahmadi. Panitia ini tentulah perlu suatu pengesahan, dan kemudian diterbitkanlah keputusan Presiden RI nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961 tentang kepanitiaan pembentukan pelaksanaan pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961. Ada perbedaan sebutan atau tugas panitia antara pidato Presiden dengan keputusan Presiden pada saat itu. Masih pada bulan April atau bulan yang sama, dikeluarkanlah keputusan Presiden RI nomor 121 tahun 1961 tanggal 11 April 1961 tentang panitia pembentukan Gerakan Pramuka. Anggota ini terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Profesor Prijono, Dr. Aziz Saleh, Ahmadi, dan Muljadi Jojo Martono yang pada saat itu menjabat Menteri Sosial. Panitia inilah yang kemudian mengelola anggaran dasar Gerakan Pramuka sebagai lampiran keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Kelahiran Gerakan Kepramukaan ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu 1. Pidato Presiden atau Mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Yang kedua,
Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Pada tanggal tersebut juga disahkannya anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka yang menjalankan tugasnya. Pada tanggal 20 Mei inilah Hari Kebangkitan Nasional terjadi. Namun, bagi gerakan kepramukaan memiliki arti khusus yang merupakan tonggak sejarah untuk kependidikan di lingkungan ketiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Yang ketiga, pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Yang keempat adalah pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara serta penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Dan selain itu, pelantikan pengurusan Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961 pula dilangsungkan The File Pramuka yang bertujuan untuk memperkenalkan secara resmi Gerakan Pramuka Indonesia ke khalayak banyak. Sejak saat itu, tanggal 14 Agustus kemudian dikenal sebagai Hari Pramuka. Gerakan Pramuka diperkenalkan pada pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 yang menggariskan agar pada peringkat proklamasi kemerdekaan RI, Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat banyak. Oleh karena itu, Kepres RI nomor 238 tahun 1961 perlu ada dukungannya, yaitu pengurus dan anggotanya. Menurut anggaran dasar Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional atau Mapinas yang di dalamnya terdapat Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kuartir Nasional Harian. Badan pimpinan pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil angka keramat 17845, yaitu terdiri atas Mapinas beranggotakan 45 orang, diantaranya duduk dalam Kuarnas 17 orang dan dalam Kuarnari 8 orang. Namun, dalam realisasinya seperti yang disebutkan dalam Kepres RI nomor 447 tahun 1961 tanggal 14 Agustus 1961, jumlah anggota Mapinas menjadi 70 orang dengan rincian dari 70 anggota itu 17 orang diantaranya sebagai anggota Kuarnas dan 8 orang di antara anggota Kuarnas ini menjadi anggota Kuarnari. Mapinas diketuai oleh Insinyur Soekarno, Presiden RI, dan Wakil Ketua 1 Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI DRA Aziz Saleh. Sementara itu, dalam Kuarnas, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjabat Ketua dan Brigjen TNI DRA Aziz Saleh menjadi Wakil Ketua merangkap Ketua Kuarnari. Gerakan Pramuka secara resmi dikenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961, bukan saja di ibu kota Jakarta tetapi juga di tempat-tempat penting di Indonesia. Di Jakarta, sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan apel besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. Sebelum kegiatan pawai atau defile dimulai, Presiden melantik anggota Mapinas
Kuarnas dan Kuarnari di Istana Negara dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan penghormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia yang terdapat pada Kepres nomor 448 tahun 1961 yang diberikan pada Ketua Koordinator Nasional Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sesaat sebelum pawai atau defile dimulai. Nah, peristiwa tersebut pada tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan seluruh anggota gerakan kepramukaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang sejarah kepanduan di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.